Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa YouTube channel GKIM Hosana. Tentu jumpa lagi bersama dengan kami dalam Kompas Iman, konten pembinaan Hosana GKIM Hosana. Ya, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan tentunya saya Ezer Lumika, tidak sendirian, ditemani dengan rekan saya Rati. Dan juga narasumber kita untuk Kompas Iman edisi kali ini. Ya, saya Didi Kristina Gula. Ya, sudah siap tentunya berdiskusi seputar isu-isu kekristenan yang mungkin tengah terjadi ya masa sekarang begitu ya. Topiknya ini agak-agak bagaimana gitu Bu Rati ya. Iya. Ini menimbulkan polemik panjang nih ya kalau dibahas. Betul. Tapi ini menjadi fenomena ya yang perlu kita juga diskusikan tentang ganti kelamin. Ya. Ini bagaimana kekristenan memandang hal ini begitu ya. Sekarang kalau kita lihat tayangan televisi, baik di dalam negeri atau di luar negeri, banyak sekali ya acara-acara yang mempertontonkan mungkin kita sebut transgender, seperti itu, atau kodrat nalurinya misalnya laki-laki menjadi wanita, wanita menjadi laki-laki begitu. Betul. Ini bagaimana sih fenomena seperti ini? Sepertinya tuntutan sosial juga ada beberapa hal yang menghakimi mereka gitu. Pasti. Bagaimana orang Kristen memandang seperti ini? Ya, menurut saya sih sebenarnya ini tidak baik ya untuk dipertontonkan kepada publik ya secara terang-terangan. Nah, karena apa? Dari sisi orang yang transgender itu sendiri, ya, orang bersangkutan, ini bisa saja terjadi tekanan sosial dalam dirinya. Nah, baik itu dalam keluarganya maupun kepada orang yang melihat atau menonton berita-berita tersebut. Nah, pastinya menimbulkan suatu hal yang tidak baik ya. Tentunya dari pihak keluarga sendiri pastinya mengalami ya marah, mencaci maki, bahkan bisa saja dilepas dari seorang anak dan segala macam. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang menonton berita ini. Nah, kita tahu sekarang bahwa sosial media begitu terbuka bagi orang awam dan bisa saja mereka berkomentar semau-maunya saja, menghina, mencaci maki dan segala macam, dan bisa saja ya bisa terjadi kepada orang yang bersangkutan memiliki satu tekanan batin dalam diri, walaupun di depan kamera mungkin saja dia begitu ya luas untuk mengungkapkan proses atau perjalanan kenapa dia bisa jadi transgender, tetapi ini bisa saja terjadi luka di dalam dirinya dan stres bahkan depresi. Nah, tadi kenapa saya bilang bahwa ini tidak baik untuk dilihat ya. Nah, dari penonton itu sendiri, jikalau mungkin kalau kita yang normal ya mungkin itu tidak apa-apa bagi kita untuk bisa melihat itu. Tetapi ketika orang yang sudah ada keinginan, kecenderungan untuk menuju ke hal yang sana, itu justru ini membuka ruang bagi mereka atau mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Nah, kenapa? Ya ini seolah-olah suatu solusi bagi mereka. Oh, dia bisa, ya mungkin saya juga nanti seperti ini. Nah, apalagi orang yang sudah melakukan transgender itu sendiri menceritakan pengalaman-pengalamannya sehingga dia bisa seperti ini. Ya, jadi satu kebanggaan dalam dirinya sendiri. Dan ini bagi saya tidak baik untuk dipertontonkan, apalagi ya di dunia maya sekarang ini yang sudah beredar kemana-mana ya. Itu seperti dikasih angin ya begitu ya. Didi ya kita lihat ya, di satu sisi banyak orang yang mencela dan mencemooh, tapi di sisi lain banyak orang yang membela. Betul. Dan ini seolah-olah seperti orang yang punya kecenderungan demikian tuh seperti wah dikasih angin gitu ya, nggak apa-apa ini nggak apa-apa gitu ya. Betul. Jadi ada beberapa orang juga yang mungkin jadi termotivasi begitu ya. Begitu. Dia bisa berkarya seperti itu begitu ya. Sehingga dia kecenderungan untuk melakukan hal yang serupa begitu ya. Ini fenomena pindah agama banyak ya marak. Sekarang pindah kelamin begitu ya. Ya, ini juga ada ya kasus-kasus tertentu begitu. Seorang laki-laki memilih untuk menjadi seorang wanita atau sebaliknya begitu. Lalu dengan dasar penyakit atau memang betul-betul terlahir demikian begitu. Tuhan tidak melahirkan dia sebagai wanita. Sehingga setelah tumbuh jadi dewasa Tuhan
menakdirkan dia untuk menjadi laki-laki begitu ya. Itu dasar dan prinsipnya begitu. Bagaimana? Ya mungkin ya Pak Ezer dan Bu Rati, dan kita juga tadi barusan membahas bahwa banyak konten-konten di YouTube sekarang yang membahas tentang bergantinya jenis kelamin, dan ini bukan hanya 1-2 orang saja, banyak di Indonesia maupun di luar negeri saja. Lalu dengan kasus itu kita menimbulkan satu pertanyaan, apakah dengan demikian Tuhan salah menciptakan manusia? Ya saya rasa tidak. Tuhan tidak pernah salah untuk menciptakan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah jelas dalam Kejadian, boleh Pak Ezer membuka Kejadian 1 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini sudah jelas bahwa Tuhan memberikan mandat kepada kita untuk beranak cucu. Nah, beranak cucu atau mendapatkan suatu keturunan ya yang pastinya didapatkan oleh laki-laki dan perempuan yang menikah dalam acara pernikahan yang kudus. Nah, ini adalah suatu mandat Allah kepada kita untuk kita lakukan. Nah, ketika kita sudah diberikan mandat itu, yang pastinya kita menjalankan peran kita sebagai Pak Ezer sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, dan Ibu Rati dan saya juga sebagai perempuan jika nanti menikah. Nah, saya menjalankan sesuai mandat Tuhan kepada saya. Lalu mereka yang melakukan transgender ini, mereka merasa bahwa ini bukan diri saya yang asli. Ya contohnya saja, saya merasa perempuan tapi sebenarnya saya perempuan tapi saya merasa kayaknya ini saya laki-laki deh. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, faktornya adalah mungkin terbentuk dari lingkungan itu sendiri. Ya mungkin bawaan dia dari pergaulan-pergaulan yang mungkin kurang dibentuk ya dari rumah. Contohnya seorang laki-laki yang terlalu dekat dengan ibunya yang seharusnya dia dekat dengan ayahnya. Nah begitu juga sebaliknya, seorang perempuan yang terlalu dekat dengan ayahnya sampai besar, dan itu memicu dia kayaknya sama porsi saya dengan ayah saya padahal dia perempuan. Nah itu bisa saja terjadi, atau juga ada faktor lain yang mungkin pada masa lalunya mengalami suatu tekanan, ya bisa saja pernah dilecehkan, ya dibully, dibanding-bandingkan, dan mengalami KDRT yang berlebihan dalam keluarga. Nah ini kemungkinan ya seseorang akhirnya melakukan suatu transgender dan dia tidak menerima dirinya apa adanya. Nah yang kedua adalah transgender ini sendiri bisa dibentuk karena suatu penyakit yang kelebihan dari salah satu hormon dalam diri seseorang. Tetapi penelitian mengatakan bahwa ini cuman sedikit saja orang yang mengalami penyakit tersebut, tetapi yang paling besar adalah lingkungan yang barusan tadi saya jelaskan ini. Nah, kenapa bisa terjadi hormon itu? Yang mungkin saja dalam waktu dia dikandung oleh ibunya mengalami tekanan yang berat, ya mungkin tekanan ekonomi di dalam keluarga, itu bisa saja terjadi ya, ketika saya sudah melihat berita ya. Nah, bisa saja karena atau juga mengalami KDRT di dalam rumah tangganya tersebut. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, itu saja. Oke, jadi kalau tadi kita lihat ya, banyak orang tuh yang ingin berubah gitu ya, laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki. Itu kebanyakan kok seperti faktor psikologi gitu ya, emosi betul, gitu ya. Nah, tapi nih seperti tadi Saudari Didi udah nyebut nih ya, kayak ada kelainan di dalam gen gitu ya. Nah, ini sekarang bagaimana nih ya? Kalau kelainan dalam gen ini kayaknya berhubungan dengan orientasi seksual kan ya. Misalnya gini, harusnya orientasi seksual laki-laki kan menginginkan wanita gitu ya. Nah, ini ternyata saya laki-laki tapi kok pengennya laki-laki nih. Nah, apa itu bisa jadi alasan untuk seorang tuh melakukan transgender? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Sebenarnya ya kita sebagai orang percaya tidak ada satupun alasan ya untuk membenarkan hal itu ya, sehingga orang bisa melakukan transgender. Nah ya kita tahu bahwa ini adalah dosa yang ya seolah-olah orang yang sudah melakukan itu tidak bersyukur. Tuhan sudah memberikan dia kehidupan dan seolah-olah masih kurang, ingin menambah sesuatu hal yang
lain dalam dirinya. Nah, ini kita bisa katakan bahwa melawan kehendak Allah. Nah, ketika orang sudah melakukan transgender ini, dia seolah-olah membenarkan diri, dan banyak orang mencari solusi, ya, membenarkan diri kayak menutupi masalah. Jadi bukan mencari solusi untuk bisa sembuh. Nah, kita ibaratkan orang yang seperti ini adalah orang yang sakit, dan justru orang yang sakit seharusnya membutuhkan pertolongan atau membutuhkan solusi bagaimana dia bisa sembuh atau terhindar dari hal itu. Nah, seseorang yang merasa dirinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengannya, ya sebaiknya seharusnya mencari solusi kepada tempat penyembuhan, nah, kepada ya seperti mencari pembimbing, ya seperti pendeta atau pembimbing rohani yang lainnya yang membawa dia atau menemani dia untuk lebih dekat dengan Tuhan, sehingga itu bisa meminimalisir untuk ya selalu kuat gitu loh, ya walaupun dia merasa hal seperti itu, namun dia menerima dirinya dan bukan hanya berhenti di situ saja, dia akan berusaha untuk ya bagaimana saya bisa lepas dari dosa ini. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang pastinya kita mesti membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, tidak hanya dorongan dari luar saja, tetapi dorongan dalam diri kita sendiri mesti ada, membangun relasi dengan Tuhan ya terus menerus. Dan ini ketika orang memiliki suatu ketakutan kepada Tuhan dan ketakutan terhadap dosa itu sendiri, ya ini adalah salah satu membentengi ya untuk menghindari ya untuk melakukan dosa transgender itu sendiri. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sempurnanya dan kita mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, ketika ada keinginan dan komitmen dalam diri kita, ya saya percaya bahwa dengan iman, ketekunan, dan menjalani apa yang tadi saya jelaskan itu, ya kita akan bisa mengendalikannya dengan sendirinya, dengan pertolongan Tuhan yang pastinya. Ya, nah selain itu, ketika ada orang yang cenderung melakukan hal ini, seharusnya ya menghindari lingkungan yang mungkin menjerumuskannya ke dalam ya untuk menuju ke hal-hal yang demikian. Ya bisa saja orang-orang di lingkungannya yang tadi Ibu jelaskan bahwa mendukung gitu, memberikan angin bahwa ini tidak apa-apa, ini wajar saja. Nah, itu yang perlu dihindari. Dan seterusnya bisa saja mengurangi atau tidak menonton ya. Tadi yang saya bilang, menonton konten-konten yang berbaur menuju ke sana untuk mewujudkan suatu keinginannya seperti itu. Ya, itu saja. Iya, benar ya. Seperti dikatakan ya dalam kitab Matius ya, bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi bagi mereka yang mungkin memiliki kecenderungan transgender, ada satu jawaban yang bisa menolong kita semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, apakah kita mau datang kepada Dia untuk membawa semua masalah kita? Betul. Ya, tidak ada mustahil ya. Betul. Tidak ada mustahil bagi Allah, bisa sembuh begitu ya. Betul. Iya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Kompas Iman kita edisi kali ini mungkin sampai di sini. Sampai jumpa di dalam edisi Kompas Iman yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.